Ya, jadi kita sekarang akan bikin mendesain skema database-nya. Ya. Nah, jadi di sini kan proses kita tadi seperti ini. Jadi pertama dia mengisi form registrasi. Nah, di sini waktu ngisi form registrasi berarti kita akan akan insert atau akan bikin tabel peserta ya, peserta workshop ya. Kita akan bikin tabelnya untuk masing-masing pendaftar atau peserta ya, atau customer boleh. Nah, kemudian setelah itu kita mau verifikasi emailnya. Berarti untuk si user ini atau si pendaftar lah, kita bilang si pendaftar ini dia nanti ada status emailnya. Jadi status emailnya itu sudah terverifikasi atau belum gitu. Ya, jadi waktu pertama kita insert status emailnya belum terverifikasi. Kemudian kita juga akan menginsert ke tabel verifikasi email. Di situ nanti isinya emailnya apa, kemudian tokennya yang tadi kita generate random itu apa, kemudian nanti kita tulis lagi kapan dia ngekliknya gitu supaya ada catatannya ya. Nah, selanjutnya begitu dia klik linknya kita terima, kan tadi kita terima token. Nah, tokennya itu kita select ke database dan kita update emailnya bahwa si user ini dia emailnya sudah terverifikasi ya. Buktinya adalah dia bisa tahu emailnya ya, bisa tahu link tokennya karena token itu cuma dikirim ke email. Nah, setelah itu dia baru bisa melihat ini course ya, daftar materi workshop yang tersedia. Kemudian dia berarti di sini kita harus punya tabel daftar materi ya, course atau ya materi lah gitu ya. Kemudian dia daftar, berarti daftar ini kita akan insert lagi ke tabel yang namanya enrollment atau pendaftaran ya. Dia pendaftaran itu nanti jadi skemanya dia daftar, siapa yang daftar, daftarnya ke materi yang mana, kemudian statusnya bagaimana, sudah lunas atau belum gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan insert juga ke tabel tagihan. Setelah itu tinggal kita kirimkan email untuk informasi pembayaran. Berarti di tagihan ini nanti ada nomor rekeningnya, bank tujuannya, nilai nominalnya, keterangannya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian nanti dia akan bayar. Setelah dia melakukan pembayaran, nanti dari payment gateway dari Doku nanti akan nge-hit ke aplikasi kita. Berarti kita harus sediakan link buat di-hit sama payment gateway. Begitu di-hit nanti dia akan nge-set statusnya lunas, bayarnya kapan, tanggal berapa, jam berapa, kemudian kita generate payment reference, jadi kode unik yang bisa kita pakai untuk nge-trace pembayaran ya. Nah, jadi kira-kira flow-nya seperti itu. Jadi tadi kita punya tabel apa aja? Tabel peserta ya atau pendaftar, kemudian tabel konfirmasi email, kemudian tabel daftar materi course ya, kemudian tabel pendaftaran atau enrollment, kemudian tabel tagihan dan tabel pembayaran ya. Nah, itu tabel-tabelnya. Nah, sekarang kita akan bikin dulu buat yang udah familiar SQL biasanya dia langsung desain skema dengan bikin DDL ya. Atau kalau yang udah familiarnya dengan Java ya kita bisa bikin di Java-nya nanti generate ke database. Kalau saya dua-duanya no problem ya. Kalau hafal sintaks ke database tertentu misalnya Postgres ya bikin SQL nggak apa-apa. Kalau nggak hafal misalnya tidak hafal itu tipe datanya apa gitu ya. Nah, kita bikinnya di Java-nya aja nanti suruh dia generate ya. Nah, kita akan pakai yang generate dari Java dulu ya. Nanti kalau mau kita bisa coba yang versi sebaliknya. Oke. Untuk mapping ke skema database kita bikin package satu lagi namanya entity ya. Entity boleh, model boleh, domain boleh, yaitu istilahnya sama aja. Ada yang bilang domain object, ada yang bilang model class, ada yang bilang entity class, yaitu bebas-bebas saja. Yang penting konsisten aja dari project ke project.
Nah, di sini kita bikin entity yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi yang pertama adalah peserta, ya, peserta. Kemudian yang kedua tadi ada verifikasi email, ya. Selanjutnya daftar materinya, ya, materi workshop. Nah, jadi ini tabel database kita, dan kalau kita menggunakan JPA, Java Persistent API, maka masing-masing tabel di database itu kita bikin mappingnya ke Java class, ya. Jadi kita punya satu Java class untuk setiap tabel, kira-kira seperti itu. Nanti kalau one to many, ya mungkin ada tabel bridging yang tidak ada kelasnya di Java, tapi ada tabelnya di database. Tapi secara garis besar seperti ini, ya. Nah, sekarang saya lengkapi dulu. Jadi field-fieldnya, ya. Jadi di sini untuk masing-masing kelas entity itu, di sini kita kasih annotation add entity. Oke. Kemudian supaya nggak bikin getter setter, maka di sini kita kasih annotation add data. Data ini bawaannya Lombok, jadi supaya kita nggak usah bikin getter and setter. Nah, kemudian di sini kita di tiap kelas pasti punya ID, ya. ID itu primary key. Nah, primary key ini ada dua mazhab atau ada dua aliran, ya. Ada yang aliran menggunakan auto increment atau menggunakan numerik, ya. Ada yang menggunakan string atau biasanya pakai UID, ya. Kemudian ada lagi satu. Jadi gini, ada dua aliran. Yang pertama menggunakan natural key, yang kedua menggunakan surrogate key. Natural key itu artinya dia pilih salah satu kolom yang unik, kemudian itu dijadikan primary key, ya. Kalau surrogate key itu dia generate random value dan itu dijadikan primary key. Nah, biasanya saya menganjurkan menggunakan surrogate key. Kenapa? Karena kalau kita pakai natural key nanti bisa jadi ada bisnis proses yang menyebabkan si field itu atau kolom itu tidak lagi unik, gitu. Atau ada perubahan bisnis proses yang menyebabkan dia harus berubah nilainya. Nah, itu akan jadi problem karena yang namanya primary key akan dijadikan foreign key di tabel lain, akan di refer di tabel lain, gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia berubah, nah itu jadi pusing kepala, gitu, ya. Contohnya aja, misalnya kita dari dulu mengasumsikan nomor KTP itu pasti unik, ya. Tapi ternyata ada iktp, nomor KTP orang berubah semua, nah, gitu, ya. Ya kita tidak tahu, gitu, ya. Nah, jadi makanya saya menganjurkan menggunakan surrogate key. Nah, kemudian surrogate key itu ada dua lagi alirannya, ada yang numerik, ada yang string. Kalau numerik itu ya auto increment, sequence, ya. Jadi dia generate angka yang naik-naik terus, gitu. Sedangkan kalau yang string ya generate UID, nilainya random dan dipastikan unik, gitu. Nah, jadi kalau saya juga di antara dua itu saya pakainya yang string. Nah, kenapa tidak pakai integer? Karena kalau yang string ini UID dia dijamin unik walaupun di generate di komputer yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita generate di server 1 dan server 2 itu datanya bisa digabungkan karena ID-nya tidak akan bentrok. Beda misalnya kita menggunakan integer di komputer A, komputer B. Nah, itu pasti dua-duanya mulainya dari 1, berikutnya 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita gabungkan nilainya ya bentrok jadinya, ya, sama-sama ID-nya 1. Nah, jadi itu singkatnya seperti itu, ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan dulu primary key di semua kelas, entity class, ya.
Nah ini kita pakai annotation buat ini ya, buat apa? Generate otomatis yang apa UID tadi. Cuman ya seperti biasa saya lupa sintaksnya apa, jadi kita lihat contekan dulu ya. Kadang-kadang kalau lihat yang apa user manual kelamaan, jadi lebih gampang lihat coding sebelumnya. Nah ini nih, saya cari yang ini. Ya. Oke, kita udah generate. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan field-fieldnya sesuai dengan yang kita bikin di UI tadi ya. Jadi kalau si peserta ini tadi dia fieldnya adalah nama sama email ya. Nah, kemudian sekalian kita generate juga atau kita tentukan juga aturan validasi ya, aturan validasi. Jadi di sini apa? Nama itu tidak boleh dikosongkan. Kemudian minimal orang Indonesia namanya berapa? Minimal 3 huruf kali ya. 3 huruf, kemudian maksimal sesuai kolom di database 255 ya. Nah, kemudian email juga minimum 5 huruf, kemudian maksimum 255 ya. Oke, kita generate dulu apa, kita pasang dulu aturan validasinya. Dua huruf juga boleh lah. Oke, kemudian di sini kita mau ada unique constraint ya. Unique constraint yaitu emailnya kan nggak boleh sama ya. Jadi kita tambahkan di sini add table. Nah, di sini ada table, kemudian nah di sini ada unique constraint ya. Unique constraint ini isinya adalah kolom-kolom yang harus diikutkan dalam unique constraint. Jadi kalau kita mau uniknya cuma email saja, ya cuma satu ya.
mana Mendik? Oke, ini skemanya sudah dibikin ya. Nah, ini kalau kita bikin dari Java, sekarang kita akan generate. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya, apakah sudah sesuai ekspektasi atau belum. Kalau belum, biasanya saya kalau di tahap ini, saya drop database-nya, kemudian saya perbaiki mapping-nya, generate ulang, ulangi terus sampai sudah sesuai dengan keinginan gitu ya. Karena kadang-kadang nama tabel, nama foreign key, dan lain-lain itu kita punya aturan atau convention sendiri yang belum tentu sama dengan hasil generate-nya si Spring Boot ya. Oke. Sekarang kita tambahkan untuk auto generate ya. Saya juga lupa di sini. Jadi kita lihat ininya. Config-nya ya untuk generate. Sebetulnya di user manual ada ya, cuman kan harus apa? Saya nggak ingat tempatnya. Kalau di sini kan udah ingat. Nah, di sini pakainya yang ini ya, show SQL. Ini biasanya saya nyalain. Oh, ini nggak ada validasinya, nggak ada generate-nya.
generate-nya di aplikasi tagihan. Oke, nah dua ini untuk show SQL ini, jadi dia akan menampilkan SQL yang akan di-generate sama JPA. Nah ini sangat bermanfaat buat development. Jadi kalau nanti kita query ternyata atau kita jalanin coding ternyata kok hasilnya nggak keluar atau nggak sesuai gitu. Nah kita bisa copy paste SQL-nya, kita jalanin langsung ke database tanpa aplikasi. Jadi kita bisa tahu SQL-nya benar atau salah gitu ya. Nah kemudian juga di sini format ya, supaya formatnya rapi, nanti kita bisa lihat sama-sama. Tapi biasanya ini kalau production nanti kita matiin. Ini cuma jalan di ini aja, cuma jalan di lokal ya, di lokal. Nah ini nilainya kita set jadi update. Jadi update itu, jadi nanti kalau kita ada perubahan di sini, nanti si JPA, string data JPA akan menjalankan query DDL untuk mengupdate tabelnya supaya dia tetap sinkron dengan mappingan kita ini. Nah kalau sudah, sekarang kita coba generate untuk pertama kalinya. Ini kita ini saya gedein gitu. Nah kita lihat ya. Nah di sini dia nanti akan connect ke database, kemudian nanti dia akan generate tabel. Nah kita bisa lihat DDL statement yang dia jalankan nantinya. Nah ini ya, tuh. Ini di sini ada pertama dia create table gitu ya. Kemudian dia alter table, dia akan menambahkan constraint. Nah, dia akan menambahkan constraint untuk foreign key, ya, foreign key, kemudian unique constraint harusnya ada juga di sini, ya. Oke, nah sekarang kita bisa lihat di sini di Postgres-nya. Ini kita cek ya. Nah, /d komennya kita lihat di sini sudah ada tabel-tabelnya. Nah, tabelnya ini sudah sesuai ya. Jadi di sini kalau saya biasanya huruf kecil semua, kemudian kalau dia ada dua kata pakai underscore seperti ini. Nah, sekarang kita cek satu-satu skemanya per tabel apakah sudah sesuai atau belum ya. Bagi yang pakai GUI silahkan. Kalau saya biasanya lebih cepat pakai ini aja. Nah, gini ya. Ini kolomnya ID, ini kebanyakan ya. Ini kebanyakan nih 255. Padahal kalau kita generate UID itu harusnya 36 aja cukup ya. Nah, kemudian biaya udah benar numerik. Kemudian kode ini maksimal 100 dia bilang. Nah, ini terserah kita mau bikin maksimal 255 atau kita update di sininya. Tadi materi mana sih? Oh, ini karena kita set maksimal 100 ya. Dia ngikutin. Oke. Kemudian ini ada yang kurang materi ya. Materi itu saya maunya kode materi itu harusnya unik ya. Jadi harusnya kita tambahin di sini unique constraint. Oke, itu sekarang kita lihat tabel berikutnya, tabel peserta. Tabel peserta ini benar ya 255, ini 6 harusnya tadi 36. Ini 255 karena nggak kita kasih maksimum. Ini, nah not null-nya juga benar ya, not null. Tapi di sini dia tidak ada not null nih, padahal kita maunya kan not empty ya. Not empty itu harusnya ya otomatis not null. Jadi di sini nampaknya harus dikasih. Oke, ntar kita kasih. Nah, di sini kita lihat email kan ini unik ya. Ini kita tulis di sini unik. Di sini kita cek unique constraint-nya sudah terpasang nih, unique constraint ya. Oke.
Kemudian di sini reference by, ini foreign key-nya, ID peserta itu ada di tabel verifikasi email dan pendaftaran. Oke, kita cek verifikasi emailnya. Verifikasi email ada expired, ini not null, tokennya ini null ya. Jadi harusnya ini not null juga. Ini kita set. Karena kita bilangnya not empty, tapi ternyata not empty itu tidak mengenerate constraint not null. Nah itu kita harus tambahin. Kemudian ID peserta not null, oke ini udah. Oke, kemudian kita lihat pendaftaran ya, pendaftaran sudah bayar not null, oke. Ini foreign key sudah ada. Kemudian kita lihat tabel tagihan. Bank harusnya nggak boleh nol ya, keterangan boleh nol. Nah ini yang not empty sih, not empty ini dia nggak ini ya, ntar harus kita perbaiki. Oke. Nah tagihan ini harusnya nomor invoice ini unik ya. Kalau nomor rekening dia bisa reusable, kalau udah dibayar bisa kita pakai lagi, jadi nggak unik, tapi nomor invoice ini harusnya unik ya. Oke. Nah kemudian setelah tagihan itu pembayaran di sini referensi juga harusnya unik not null. Oke. Nah jadi untuk perbaikannya kita perbaiki dulu. Oke. Halo. Ada mic lagi nggak? Yuk bawa baterai nggak yuk? Baterai apa? Baterai AA 2. Sip. Oke. Nah, ini biasanya kita ini walaupun update, dia sebetulnya bisa mengupdate ya. Mengupdate itu tapi dia behaviornya adalah kalau ada kolom yang kita tambahkan, maka dia akan nambahin kolom. Tapi kalau ada kolom yang kita kurangi atau kita ubah, dia tidak mengubah. Kalau dikurangi dia nggak menghapus karena dia main aman.
Siapa tahu datanya data production dan sudah ada datanya gitu, jadi nggak dihapus. Nah, jadi karena di sini kita masih setting masih desain database, jadi kita drop aja, ya kita drop aja. Sorry, kita clear dulu. Kita drop sehingga nanti dia create-nya fresh, ya, sesuai dengan mapping. Oke, nah ini karena dia masih ini harus dimatiin dulu ya, karena dia ada yang connect ke sini, jadi dia nggak mau drop. Nah sekarang dia bisa drop. Kita ini lagi, kita cek. Sekarang masih kosong, nggak ada tabel. Sekarang kita run lagi. Nah kita run lagi, kita cek lagi. Jadi seperti itu prosesnya kita mendesain database untuk aplikasi. Ya. Jadi kalau yang mau mulai dari SQL ya silakan mulai dari SQL. Kalau yang mau mulai dari Java, silakan mulai dari Java. Yang penting nantinya hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, gitu ya. Oke, nah ini semua ya, sudah not nullnya udah benar. Kemudian di sini kita lihat, kita tadi ganti ID-nya primary key kan jadi 36 ya. Nah ini kalau kita lihat, ini otomatis foreign key-nya ikutan jadi 36. Ya. Jadi misalnya kita lihat, ini kan ID-nya 36, kemudian kita lihat foreign key-nya ini. Kalau mau lihat lagi, misalnya kita lihat yang peserta misalnya. Ini peserta ya, peserta itu kan dia ID-nya 36. Nah peserta kemudian mendaftar, kemudian kita verifikasi emailnya, kita lihat verifikasi email. Nah di sini ID pesertanya ikut 36. Kemudian dia mendaftar ya, pendaftaran. Nah pendaftaran ini 36 semua. Oke, jadi otomatis menyesuaikan. Not null-nya juga sudah benar. Nah kalau sudah benar sekarang saya push source code-nya, nanti silakan dicoba di run di masing-masing dan dicek apakah skemanya sudah jalan atau tidak.